Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan kita. Dan kiranya saudara saat ini mengalami keberkatan yang luar biasa, kesehatan, usaha yang berlimpah dan sebagainya. Tuhan akan tambahkan apapun yang saudara perlukan manakala saudara setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, salam persatuan tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Mari kita akan renungkan firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana tapi berharap menjadi efek yang luar biasa karena saudara menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap tubuh jiwa roh saudara mengaplikasikan firman Tuhan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa dan kita akan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bapa dalam surga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami kembali bersyukur dapat merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami yang mendengarkan pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu dituntun oleh Roh Kudus masuk dalam hidup kami dan mempribadi dalam kehidupan kami, dan kami dapat bersaksi bahwa firman Allah luar biasa buat kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, seringkali Allah membiarkan atau mengizinkan sesuatu terjadi buat kita untuk menguji kita sejauh mana kita setia, sejauh mana kita mengasihi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ada satu perikop di dalam Perjanjian Baru. Mari kita akan baca dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 26 tentang ucapan bahagia dan peringatan. Mari bacakan Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Baik, puji Tuhan saudara-saudara. Ini adalah ucapan bahagia dan peringatan yang diucapkan pada waktu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kata-kata bahagia dan celaka ditemui di ayat di atas. Jadi saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk membentuk kita menjadi satu karakter yang tangguh, karakter yang tidak cengeng, karakter yang militan, karakter yang setia di dalam Tuhan. Ya, ada banyak saudara-saudara mungkin saat ini mengalami ujian atau cobaan dan sebagainya yang seizin Tuhan terjadi atas hidup saudara. Bisa jadi itu adalah untuk memurnikan iman saudara di hadapan Tuhan. Sejauh mana saudara mengakui dan menerima kuasa Tuhan lebih dari kuasa manapun. Ya, bagi saudara mungkin yang saat ini sudah divonis oleh dokter bahwa umur saudara tinggal berapa hari lagi, tapi pengharapan saudara ada di tangan Tuhan. Dokter dipakai Tuhan untuk menganalisa, tetapi dokter di atas segala dokter juga berhak memutuskan saudara hidup atau dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, siapkanlah diri saudara, siap atau tidak siap. Karena umur, rezeki dan semuanya atau berkat dan sebagainya kedatangan Tuhan itu menjadi rahasia Tuhan. Tetapi yang kita tahu bahwa kita saat ini adalah diperintahkan oleh Tuhan supaya masing-masing berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam segala hal, dalam segala kondisi kita tetap berjaga-jaga. Demikian juga dengan ucapan Tuhan Yesus di atas bukit. Dikatakan bahwa
ayatnya yang ke-20, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, Tuhan menuntut perhatian khusus tentang harta berada di bawah kekuasaannya. Jadi seringkali kita menganggap bahwa harta itu segala-galanya buat kita. Betul, memang kita perlu uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bukan karena uang, karena harta kita menjadi menghayal dan sebagainya. Lalu kita lupa segala-galanya bahwa di atas segala semuanya itu adalah Tuhan yang sudah berikan, asal kita mau berserah pada Tuhan dan berupaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada perhatian khusus tentang harta ini. Dengan harta orang bisa berbahagia, orang bisa bersuka cita, orang bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi dengan harta pula orang bisa jatuh ke dalam dosa, orang bisa jatuh dalam dosa kesombongan dan sebagainya, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain tidak perlu, menganggap orang lain tidak bisa hidup tanpa saya, tanpa kita. Itu juga hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perhatian khusus bahwa harta itu di bawah kekuasaannya. Maka ada kata-kata berbahagia yang miskin. Artinya dia yang merasa miskin, tidak punya apa-apa, merasa miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi orang yang sudah merasa memiliki segala-galanya seringkali melupakan Tuhan. Nah, celakanya banyak orang belum punya harta sudah berlagak seperti punya harta, maka sombong dibesar-besarkan, omong kosong dibesar-besarkan dan sebagainya. Itu lebih celaka lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus khotbah di atas bukit memperingatkan kita, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya orang yang merasa tidak memiliki apa-apa, hanya Tuhan saja yang berhak, hanya Tuhan saja memiliki. Saya tidak bisa memiliki apa-apa tanpa kekuatan Tuhan. Berbahagialah saudara yang memiliki harta cukup, kekayaan cukup untuk anak dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara merasa bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan Tuhan. Kekayaan saudara juga karena Tuhan. Jadi saudara tetap merasa miskin di hadapan Tuhan. Jangan sebaliknya. Saudara sudah tidak punya apa-apa tapi merasa kaya di hadapan Tuhan. Akibatnya saudara akan semena-mena terhadap sesama. Itu lebih celaka lagi. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak izinkan kita kaya, boleh kaya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah supaya walaupun saudara memiliki sesuatu, tapi saudara merasa bahwa semuanya itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Semuanya miskin di hadapan Tuhan. Manakala kita sudah merasa miskin di hadapan Tuhan, tidak mempunyai apa-apa tanpa kekuasaan Tuhan, maka bertambah-tambahlah yang Tuhan berikan buat kita. Maka kita menjadi orang yang mampu menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Ya, tapi seringkali kita salah langkah, atau orang banyak yang salah langkah, nafsu kuda tenaga tikus. Ya, jadi keinginan banyak. Seolah-olah dia orang kaya, seolah-olah dia orang berduit, seolah-olah dia orang berjuis dan sebagainya. Seolah-olah memiliki segala sesuatu, tapi semuanya hanya sebatas hayalan dan angan-angan. Maka teguran firman Tuhan pun tidak mampu menembus dan dinding hatinya yang meraskan apa? Merasa sudah mampu. Saudara sebagai pelayan Tuhan pun begitu. Kalau saudara sudah merasa mampu melebihi segala-galanya, maka teguran firman Tuhan tidak akan masuk dalam hatimu, karena dinding keegoanmu semakin tebal dan tebal. Ya, ingat kisah dalam Alkitab Bileam diperingatkan oleh keledai. Hanya direndahkan, seekor keledai pun mengingatkan dia. Hendaklah saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan semakin peka setiap hari. Teguran sekecil apapun dari saudara kita, itu mampu membuat imun tubuh kita, imun tubuh rohani kita menjadi kuat.
Tapi sebaliknya malah kalau kita merasa sudah puas, sudah kaya, sudah memiliki segala sesuatu, maka hati kita tertutup seringkali oleh teguran firman Tuhan dan berkata firman Tuhan ini untuk si A, B, dan C karena saya sudah puas dengan firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, lalu ayatnya yang ke-21 dikatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Nah, kondisi lapar dan haus seringkali menjadi jalan kita untuk tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Orang yang merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, seringkali dia menjadi lebih mudah dibentuk. Lebih mudah menerima firman Tuhan, menerima teguran firman Tuhan karena lapar dan haus akan firman Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang merasa sudah puas dan tidak dahaga lagi, dia akan cuek, dia akan acuh tak acuh saat mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kalau yang menyampaikan hanya seorang Yefta. Siapa dia ini? Ya, jadi tidak ada gunanya. Karena saudara sudah merasa puas. Saudara sudah merasa semuanya sudah terpenuhi. Maka seringkali teguran firman Tuhan itu tidak akan masuk lagi dalam hati kita, dalam hidup kita, karena kita sudah merasa tidak lapar dan tidak haus akan firman Tuhan. Tapi jadilah engkau sebagai orang-orang yang sangat lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kecintaannya adalah mendengarkan firman Tuhan, berbuat juga berdasarkan firman Tuhan, mengasihi juga berdasarkan firman Tuhan, memberi pun berdasarkan firman Tuhan, bukan karena menonjolkan kita sebagai orang yang berada, maka kita memberi. Tidak, tapi karena haus dan lapar kita akan kebenaran firman Tuhan, maka kita rela merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Orang-orang yang meluangkan waktunya berdoa barang 1 jam saja dalam sehari, mungkin malam, bangun tidur atau sebelum tidur atau pertengahan malam, itu adalah orang-orang yang sangat merindukan kasih sayang Tuhan, orang-orang yang sangat lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kasih Tuhan, takut kalau lidahnya, perbuatannya berbuat salah. Saudara perhatikan, pada saat kita mungkin mengambil puasa 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, karena saking hausnya kita, laparnya kita, lihat burung saja minum di pancuran air, rasanya kita sudah kepingin. Segarnya air itu. Demikianlah halnya kita, pandangan kita terhadap firman Tuhan, kita lapar selapar-laparnya, sehingga manakala firman Tuhan disampaikan, seluruh tubuh jiwa roh kita seolah tertarik kepadanya. Karena rasa haus yang berkepanjangan. Seperti halnya pengembara di padang pasir melihat oase seperti berkilauan. Padahal seringkali itu menipu, hanya fata morgana. Tetapi firman Tuhan sebagai firman air, sumber air, aliran air hidup, mampu memuaskan dahaga saudara. Posisi lapar dan haus adalah posisi di mana kita berserah penuh kepada Tuhan. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, maka seolah-olah seluruh tubuh jiwa rohnya tertarik kepada firman itu dan ingin segera meminumnya kebenaran firman itu. Ingin segera memakannya kebenaran firman itu. Jadi tidak lagi sempat kita memikirkan firman Tuhan ini untuk si A, untuk si B, untuk si C. Kenapa? Karena posisi kita adalah posisi lapar dan haus. Tidak masalah orang berkata firman ini sebetulnya untuk saudara, untuk yang menyampaikan. Betul, firman Tuhan itu memang untuk saya dan yang menyampaikan firman Tuhan. Kalaupun orang lain mau mendengarkan, itu berarti Tuhan berkenan karena membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bonus kalau orang lain mendengar firman Tuhan dan akhirnya berubah dan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan itu. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, ayatnya yang kedua, mohon bacakan. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu
Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Baik, kondisi duka cita sebagai jalan berada dalam kuasanya. Jadi pada saat kita merasa dikucilkan, seolah-olah jalan buntu, ke depan buntu, ke belakang buntu, kiri kanan buntu, seolah-olah dikucilkan, maka itu sebagai jalan kita berada dalam kuasanya. Kita menyerahkan sepenuhnya, ya Tuhan. Dokter sudah memvonis bahwa umur saya seminggu lagi. Saya berserah kepadamu Tuhan. Pada saat posisi terjepit seperti itu, seringkali hati kita laksana tanah yang subur, ya, untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Tapi saya berharap saudara-saudara, jangan sampai saudara dikondisikan seperti ini dulu baru mengenal Tuhan, baru menerima Tuhan Yesus. Jangan, ya. Manakala lihat Tuhan berdiri di muka pintu, lihat aku mengetok dan barang siapa membuahkan, aku akan masuk. Maka manakala saudara sudah mulai mengenal, sudah mulai Tuhan merasa berdiri di depan pintu hati saudara, bukakanlah. Jangan sampai kondisinya seperti pada saat ayat 22 ini, waktu Tuhan Yesus kembali bukit. Padahal sudah mulai terjepit, orang sudah mulai menghina, orang sudah mengucilkan, baru kita menyadari, oh ya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Allahku yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di balik permasalahan yang kita hadapi, di balik semua problem yang kita hadapi, ternyata ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin pada waktu kita masih sehat bugar, hati kita laksana berbatu-batu, tidak mau, tidak bisa ditanami oleh benih. Tapi manakala kita sudah dibajak, dicabik-cabik, hidup kita dicabik-cabik, baru kita merasakan tanah hati kita sebagai tanah yang subur. Manakala benih ditanam, maka akan cepat bertumbuh. Jadi di balik penderitaan, di balik ujian, di balik pencobaan apapun, kita mengucap syukur karena kita ibaratkan kita sedang dicabik-cabik, dibajak supaya gembur tanah hati kita, supaya firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita dan kita tidak berlanjut untuk berbuat dosa dan jauh dari Tuhan. Contoh yang sangat perlu diteladani dari kita adalah contoh Nabi Ayub. Walaupun Ayub ibaratkan tanah-tanah yang sudah subur pun perlu dicabik-cabik, dibajak pulang, supaya generasi berikutnya menyontoh bahwa di balik semua ujian, di balik semua problem, ada maksud Tuhan yang luar biasa, supaya firman Tuhan tertanam dan bertumbuh di dalam hidup umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 23 dibacakan. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Baik, puji Tuhan ya. Ayat 23, Tuhan menuntut seperti dia sebagai jalan untuk berada di bawah kekuasaannya. Jadi kita harus menteladani dia. Seperti halnya kita masuk kemah suci tabernakel yang dibangun Musa. Begitu masuk pintu gerbang, kita harus menteladani kepribadian Tuhan Yesus dalam pintu gerbang. Sebagai hamba, sebagai raja, sebagai anak manusia, dan seterusnya. Ada 4 pribadi Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita teladani. Oleh sebab itu, saudara, dalam kesusahannya, dia pun bersabar. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang membuat ia berdosa, yang membuat ia disalahkan. Sebagai anak manusia, dia juga hidup seperti halnya biasa saja. Sebagai raja dengan penuh kemuliaannya, dengan penuh kuasanya, kita mencontoh pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, itu berarti
Ya, ada kalanya kita harus diam dengan seseorang yang mungkin degil hatinya, atau mungkin sudah mengeras hatinya. Ada kalanya kita diam sampai ia menyadari bahwa kasih Tuhan sedang bekerja. Tapi kalau kasih Tuhan sedang bekerja dan tidak disadarinya, maka dia tidak akan mengenal kasih Tuhan. Perbuatan baik Tuhan pun tidak akan dikenal. Karena semua yang dilakukan semata-mata karena pribadinya, karena ego, karena keinginannya sendiri, merasa, hanya tanda kutip merasa saja. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menuntut seperti Dia. Dalam ayat 23 saya akan bacakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sudah melakukan ujian demi ujian, seperti halnya di khotbah di bukit ini, bagaimana pandangan kita terhadap harta, bagaimana pandangan kita pada saat kita diterpa rasa lapar dan haus akan firman. Lapar dan haus bisa juga karena kita mengalami kesusahan yang besar. Maka disitulah firman, ibarat hati kita sedang dibajak, hidup kita sedang dibajak, dibolak-balikan supaya menjadi tanah yang subur. Akhirnya firman Tuhan dapat tertanam. Jadi saudara, kalau sedang menghadapi masalah, problem apapun, sakit apapun, jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil, dan sebagainya. Tetapi hendaklah saudara bersyukur bahwa saudara sedang dibajak hatinya, supaya menjadi tanah yang subur, yang tadinya berbatu-batu menjadi subur, sehingga firman itu dapat masuk dalam hidup kita dan mempribadi dalam hidup kita. Lalu seringkali kita menghadapi masalah, problem dan sebagainya. Seringkali itu juga menjadi jalan Tuhan untuk mengembalikan kita pada jalannya yang benar, mengembalikan kita pada jalannya yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah terlena, tapi dengan jalan dalam duka cita, kondisi sedemikian rupa menjadi duka cita yang saudara alami, ada halnya juga Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara. Lalu keempat, kita dituntut supaya seperti Dia, menteladani Dia. Kita dituntut supaya langkah kita pertama masuk kemah suci betul, benar, melalui pintu gerbang, itu melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka kedepannya kita akan dipelihara oleh Tuhan, mengenal pengajaran dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan kita seringkali jauh dari Tuhan, kalau kita tidak kontrol diri, adalah tentang kekayaan, tentang kesenangan, tentang pujian bagi manusia. Itu seringkali menjadi pemisah. Ya, orang kan kalau sudah dipuji kadang-kadang lupa diri. Nah, kalau lupa diri, seringkali juga tanpa sadar mentelanjangi diri sendiri. Ya, jadi kalau orang sukanya dipuji, itu seringkali lupa diri, dan kalau lupa diri, seringkali tanpa sadar dia mengungkapkan boroknya sendiri. Ya, ngumbar cerita sana sini, ujung-ujungnya adalah dia sedang mengumbar kejelekannya sendiri, dan itu adalah hal yang memang terjadi. Jadi kesaksiannya bukan kesaksian tentang kasih Kristus, tapi kesaksiannya bagaimana ia berhasil A, B, C, dan C. Oleh sebab itu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, waspada dengan kekayaan. Dengan kekayaan saudara bisa mencukupi keluarga, bisa membahagiakan keluarga. Tapi dengan kekayaan juga saudara kalau lupa diri juga dapat menjadi bencana buat saudara. Masing-masing dengan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, karena masing-masing dijejali dengan keuangan, dengan materi yang cukup, sehingga masing-masing tidak ada komunikasi. Oleh sebab itu saudara-saudara,
Bagaimana mungkin tercipta organisme tubuh Kristus yang esa kalau masing-masing sibuk dengan urusan sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Karena merasa saya sudah kaya, saya tidak perlu lagi bantuan orang lain, atau terlebih parah lagi, saya tidak perlu lagi dengar firman Tuhan. Toh saya seorang hamba Tuhan, nggak perlu saya dengar firman Tuhan. Ya, karena saya sudah ngelotok dan sebagainya. Jauhkan dari pikiran itu, saudara-saudara. Lalu kesenangan duniawi juga dapat menghambat kita untuk persekutuan dengan Tuhan. Ya, saya bersyukur seringkali diingatkan oleh istri saya bahwa jam 2 atau jam 12 suruh bangun. Kadang-kadang saya lelah gitu ketiduran. Istri saya selalu mengingatkan, Pi, saatnya bertemu dengan Tuhan, saatnya berkomunikasi dengan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini membutuhkan pertolongan. Dan saya bangun. Kadang-kadang dengan berat hati, ya manusiawi, kadang-kadang lelah gitu. Tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk dapat tidak lowong dalam satu malam. Walaupun kadang mungkin bolong ya karena kecapean, karena kondisi fisik. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan itulah jalan satu-satunya kita sebagai hamba Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, berdoa bagi jemaat, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berusaha mengarahkan supaya umat berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, supaya apapun problem yang dihadapi dapat teratasi. Kalau mungkin saudara yang saat ini sakit di rumah sakit, ikuti aturan yang ada di rumah sakit, suruh minum obat. Nanti kami juga bantu dengan doa supaya apapun yang dipakai, biarlah Tuhan pakai suster yang baik, dokter yang baik yang dipakai oleh Tuhan. Karena semua itu adalah alat-alat Tuhan untuk kehidupan manusia. Hamba Tuhan tugasnya memperdamaikan umat dengan Tuhan. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan juga harus mempunyai waktu yang khusus. Berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih. Dapat memberikan hamba-Mu hikmat untuk memimpin, untuk memberikan pencerahan, untuk supaya jemaat berdamai dengan Tuhan, tidak hidup semaunya sendiri, dan menyadari bahwa segala sakit apapun yang terjadi semata-mata itu karena kasihnya Tuhan kepada umatnya, supaya tidak lari, tidak jauh menyimpang dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya biarlah kesesakan diubahkan menjadi kelegaan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengubah kesesakan menjadi kelegaan. Saudara saat ini mengalami kesesakan apapun, izinkan Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Karena hanyalah Dialah sumber segala berkat, sumber segala kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya dan saudara dipulihkan hidupnya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya biarlah kesesakan menjadi kelegaan karena kita menyadari kita berserah diri pada Tuhan. Tuhan yang membajak hati kita yang keras menjadi lembut, dan firman Tuhan tertanam bertumbuh di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan bahan renungan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Amin.